Banyak orang tidak sadar. Ternyata bukan hanya obat yang bisa menurunkan gula darah, tapi sayuran sederhana yang sering kita temui di dapur juga punya kekuatan luar biasa. Yang lebih mengejutkan, salah satunya bahkan bisa menurunkan kadar gula dalam waktu singkat, asal dikonsumsi dengan cara yang benar. Simak sampai akhir, karena sayuran nomor 4 sering dianggap sepele, padahal efeknya luar biasa bagi penderita diabetes. Halo teman-teman sehat. Selamat datang di channel yang selalu berbagi informasi bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Dari kota mana kalian menonton? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita tahu seberapa luas komunitas sehat kita. Dan buat kalian yang sudah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, dan gula darah yang stabil. Amin. Bagi penderita diabetes, menjaga kadar gula darah bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi kunci utama untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik. Gula darah tinggi atau hiperglikemia yang tidak terkendali dapat merusak organ tubuh secara perlahan. Efeknya tidak langsung terasa, namun dampaknya bisa fatal, mulai dari kerusakan saraf, gangguan penglihatan, luka yang sulit sembuh, hingga risiko serangan jantung dan gagal ginjal. Karena itu, memahami cara alami untuk menurunkan kadar gula menjadi langkah penting yang harus dilakukan sejak dini. Sayangnya, banyak penderita diabetes yang terlalu bergantung pada obat kimia dan melupakan peran besar dari makanan alami, terutama sayuran. Padahal, tubuh kita sebenarnya dirancang untuk sembuh dan menyeimbangkan diri melalui asupan alami yang kaya nutrisi. Sayuran memiliki kandungan serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang bekerja seperti perisai pelindung bagi tubuh. Serat membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah, sehingga lonjakan glukosa setelah makan bisa dikendalikan dengan lebih baik. Selain itu, serat juga memberi rasa kenyang lebih lama, mencegah keinginan untuk makan berlebihan yang sering menjadi penyebab naiknya kadar gula. Tidak hanya itu, sayuran juga membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Artinya, tubuh bisa memanfaatkan insulin dengan lebih efisien untuk mengatur kadar gula. Semakin baik sensitivitas insulin seseorang, semakin stabil pula kadar gula darahnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi sayuran hijau dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 secara signifikan. Hal ini karena kandungan fitonutrien pada sayuran mampu melawan peradangan dan stres oksidatif. Dua hal yang menjadi akar masalah dari banyak penyakit metabolik, termasuk diabetes. Mengatur pola makan bukan berarti harus menyiksa diri. Justru dengan menambahkan variasi sayuran ke dalam setiap hidangan, penderita diabetes bisa mendapatkan energi yang stabil sepanjang hari. Cobalah untuk mengisi setengah piring dengan sayuran setiap kali makan. Pilih sayuran segar yang berwarna hijau tua, oranye, atau ungu, karena warna pada sayuran menandakan kandungan antioksidan yang tinggi. Misalnya, bayam kaya akan zat besi dan magnesium, brokoli tinggi serat dan sulforaphane, sementara pare memiliki senyawa alami yang bekerja seperti insulin. Kebiasaan kecil seperti ini, jika dilakukan secara konsisten, mampu memberikan perubahan besar. Mengonsumsi sayuran setiap hari bukan hanya menstabilkan gula darah, tetapi juga memperbaiki metabolisme tubuh, menjaga berat badan ideal, dan menurunkan risiko komplikasi diabetes. Jadi, mulai sekarang, ubah cara pandang terhadap makanan. Jadikan sayuran bukan sekadar pelengkap, tetapi pemeran utama dalam setiap menu. Karena di balik setiap helai daun hijau, tersimpan kekuatan alami yang bisa membantu penderita diabetes menjalani hidup lebih sehat dan seimbang. Bagi sebagian orang, pare dikenal sebagai sayuran dengan rasa paling pahit di dunia. Namun, di balik rasa pahit itulah tersimpan rahasia besar yang bisa menjadi sahabat terbaik bagi penderita diabetes. Pare atau Momordica charantia bukan sekadar sayuran biasa. Sejak ribuan tahun lalu, pare telah digunakan dalam pengobatan tradisional di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk menurunkan kadar gula darah secara alami.
Banyak penelitian modern kini membuktikan bahwa pare memang memiliki kemampuan luar biasa dalam membantu mengontrol diabetes. Rahasia utama pare terletak pada 3 senyawa aktifnya: charantin, vicine, dan polypeptide P. Ketiganya bekerja seperti insulin alami yang membantu tubuh menyerap glukosa dari darah ke dalam sel. Senyawa ini membuat pare berfungsi hampir seperti obat penurun gula darah, tetapi dengan cara yang alami dan tanpa efek samping berbahaya. Selain itu, pare juga membantu meningkatkan produksi insulin di pankreas dan memperbaiki sensitivitas insulin dalam tubuh. Dengan demikian, tubuh penderita diabetes bisa mengolah gula darah lebih efektif, bukan menumpuknya di aliran darah. Selain menurunkan gula, pare juga kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan flavonoid yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif. Penderita diabetes sering mengalami peningkatan radikal bebas yang dapat memperburuk kondisi kesehatan. Antioksidan dalam pare membantu menetralkan radikal bebas tersebut, menjaga fungsi organ penting seperti ginjal, hati, dan pembuluh darah tetap sehat. Tidak hanya itu, pare juga rendah kalori dan tinggi serat, sehingga membantu menjaga berat badan, faktor penting dalam mengendalikan diabetes. Cara terbaik mengonsumsi pare adalah dengan mengolahnya secara sederhana. Pare bisa direbus, ditumis ringan, atau dijadikan jus. Jika kamu tidak tahan dengan rasa pahitnya, rendam irisan pare dalam air garam selama 15 menit sebelum dimasak. Namun, hindari menambahkan gula atau pemanis buatan dalam olahannya karena akan mengurangi manfaat kesehatannya. Untuk hasil optimal, konsumsi pare secara teratur, misalnya 2 hingga 3 kali seminggu dalam porsi kecil. Menariknya, beberapa studi menunjukkan bahwa pare mampu menurunkan kadar gula darah puasa hingga 20% setelah dikonsumsi rutin selama beberapa minggu. Hal ini menunjukkan bahwa efeknya bukan sekadar mitos, melainkan bukti ilmiah yang nyata. Namun, bagi penderita diabetes yang sudah mengonsumsi obat medis, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan pare ke dalam menu harian agar tidak terjadi penurunan gula darah yang terlalu drastis. Jadi, jangan biarkan rasa pahit membuatmu ragu. Di balik kepahitannya, pare menyimpan manfaat luar biasa yang bahkan bisa menandingi obat modern. Mulailah menjadikannya bagian dari pola makan sehatmu, dan rasakan sendiri bagaimana sayuran sederhana ini membantu menstabilkan gula darah secara alami. Ingat, kesembuhan seringkali datang dari alam, hanya perlu kesabaran, kedisiplinan, dan sedikit keberanian untuk menelan pahitnya kebaikan. Jika ada sayuran hijau yang disebut sebagai pelindung pankreas, maka jawabannya adalah brokoli. Sayuran ini tidak hanya cantik dengan bentuknya yang menyerupai pohon mini, tetapi juga menyimpan kekuatan besar untuk membantu menurunkan gula darah secara alami. Brokoli kaya akan serat, vitamin, mineral, serta senyawa aktif yang berfungsi melindungi organ penting seperti pankreas, tempat di mana insulin diproduksi. Salah satu kandungan ajaib dalam brokoli adalah sulforaphane, senyawa alami yang terbukti secara ilmiah mampu memperbaiki kerusakan sel-sel pankreas akibat stres oksidatif dan peradangan. Pada penderita diabetes, pankreas seringkali bekerja terlalu keras karena tubuh tidak mampu menggunakan insulin dengan baik. Akibatnya, fungsi pankreas bisa menurun dan produksi insulin berkurang. Disinilah peran sulforaphane menjadi sangat penting. Ia membantu menekan peradangan, memperkuat sel beta pankreas, dan meningkatkan efektivitas insulin yang sudah ada. Tak hanya itu, brokoli juga memiliki indeks glikemik rendah, artinya sayuran ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah setelah dikonsumsi. Serat dalam brokoli membantu memperlambat penyerapan karbohidrat di saluran pencernaan, sehingga kadar glukosa dalam darah naik secara perlahan dan stabil. Ini sangat penting bagi penderita diabetes yang sering mengalami fluktuasi gula darah setelah makan. Selain menjaga kadar gula, kandungan serat ini juga membantu melancarkan pencernaan dan menurunkan kolesterol jahat, LDL, dua hal yang sering menjadi masalah pada penderita diabetes tipe 2. Brokoli juga kaya akan vitamin C, vitamin K,
kalsium, dan zat besi, yang semuanya berperan dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh serta menjaga kesehatan tulang dan darah. Kandungan antioksidan di dalamnya membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat kadar gula tinggi, mencegah terjadinya komplikasi seperti neuropati atau penyakit jantung. Dengan kata lain, mengonsumsi brokoli tidak hanya membantu mengontrol diabetes, tapi juga memperpanjang usia organ tubuh. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, brokoli sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan setengah matang atau dikukus sebentar selama 3-5 menit saja. Memasak terlalu lama dapat menghancurkan sulforaphane dan menurunkan kadar nutrisinya. Kamu juga bisa menumisnya sebentar dengan minyak zaitun, atau mencampurnya dengan sayur lain seperti wortel dan bayam untuk hasil yang lebih bervariasi. Hindari menambahkan saus tinggi gula atau garam berlebih agar manfaatnya tetap optimal. Menjadikan brokoli sebagai bagian dari menu harian bukan hanya pilihan cerdas, tapi juga investasi kesehatan jangka panjang. Brokoli membantu menyeimbangkan kadar gula darah, memperbaiki fungsi pankreas, dan melindungi tubuh dari efek buruk diabetes. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan sayuran hijau ini ke dalam piringmu setiap hari. Di balik bentuknya yang sederhana, brokoli adalah penjaga setia organ tubuh, terutama bagi mereka yang sedang berjuang melawan diabetes. Bayam, sayuran hijau yang sering dianggap sederhana, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai sumber zat besi, padahal salah satu kandungan terpenting bayam untuk penderita diabetes adalah magnesium, mineral yang berperan langsung dalam mengatur kerja insulin dan metabolisme glukosa dalam tubuh. Tubuh manusia memerlukan magnesium agar insulin bisa bekerja dengan baik. Saat kadar magnesium rendah, sensitivitas insulin ikut menurun, sehingga gula darah cenderung naik. Hal ini sering terjadi pada penderita diabetes tipe 2, di mana tubuh kehilangan banyak magnesium melalui urin akibat tingginya kadar gula. Karena itu, mengonsumsi sayuran kaya magnesium seperti bayam menjadi langkah alami untuk membantu tubuh kembali seimbang. Selain magnesium, bayam juga mengandung asam alfa-lipoat, ALA, sejenis antioksidan kuat yang membantu menurunkan stres oksidatif, penyebab utama rusaknya sel pankreas yang memproduksi insulin. Antioksidan ini juga berperan penting dalam mencegah komplikasi diabetes seperti kerusakan saraf, neuropati, dan gangguan pembuluh darah. Dengan rutin mengonsumsi bayam, tubuh akan memiliki pertahanan lebih kuat terhadap efek buruk kadar gula tinggi yang terus-menerus. Bayam juga merupakan sumber serat yang melimpah. Serat ini memperlambat penyerapan gula dari makanan lain, sehingga kadar glukosa dalam darah tetap stabil setelah makan. Tidak hanya itu, kandungan kalori dan karbohidrat bayam yang sangat rendah menjadikannya pilihan ideal untuk penderita diabetes yang sedang menjaga berat badan. Karena, seperti yang kita tahu, berat badan berlebih adalah salah satu faktor utama yang memperburuk resistensi insulin. Ada banyak cara menikmati manfaat bayam tanpa kehilangan gizinya. Kamu bisa membuat sayur bening bayam, ditambah sedikit bawang putih dan jagung muda untuk rasa yang segar. Atau bisa juga ditumis cepat dengan sedikit minyak zaitun agar nutrisinya tetap terjaga. Bayam juga enak dijadikan campuran smoothie hijau dengan mentimun atau apel hijau, tanpa tambahan gula tentunya. Menariknya, bayam tidak hanya membantu menurunkan gula darah, tetapi juga menjaga tekanan darah agar tetap normal. Kandungan nitrat alami di dalamnya membantu melancarkan aliran darah dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Dengan begitu, risiko komplikasi seperti stroke dan serangan jantung bisa berkurang secara signifikan. Jadi, jangan lagi anggap remeh bayam. Sayuran hijau ini bukan sekadar lauk sederhana di meja makan, tapi juga penyelamat alami bagi penderita diabetes. Dengan harga murah dan mudah ditemukan di mana saja, bayam adalah contoh nyata bahwa solusi kesehatan terbaik seringkali ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkannya dengan bijak dan konsisten setiap hari. Wortel sering dikenal sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata. Namun siapa sangka bahwa sayuran berwarna oranye cerah ini juga merupakan sahabat terbaik bagi penderita diabetes.
Banyak orang menghindari wortel karena mengira rasanya yang sedikit manis bisa meningkatkan kadar gula darah. Padahal, rasa manis alami pada wortel berasal dari beta-karoten, bukan gula sederhana seperti glukosa atau fruktosa. Inilah yang membuat wortel tetap aman dikonsumsi bahkan bagi mereka yang sedang berjuang menstabilkan kadar gula darah. Wortel memiliki indeks glikemik rendah, yaitu sekitar 35-40, yang artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Kandungan seratnya yang tinggi membantu memperlambat penyerapan karbohidrat di dalam usus, membuat kadar gula tetap stabil setelah makan. Selain itu, serat juga memberikan efek kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol nafsu makan, hal penting bagi penderita diabetes yang sedang menjaga berat badan. Yang membuat wortel begitu istimewa adalah kandungan beta-karoten dan vitamin A yang sangat tinggi. Beta-karoten ini berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat kadar gula darah tinggi. Pada penderita diabetes, kadar radikal bebas cenderung meningkat dan mempercepat penuaan sel, termasuk sel penghasil insulin di pankreas. Dengan rutin mengonsumsi wortel, tubuh akan mendapat perlindungan alami untuk mencegah kerusakan sel tersebut. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin K, kalium, dan folat, yang semuanya berperan penting dalam menjaga fungsi pembuluh darah dan jantung. Kalium, misalnya, membantu menyeimbangkan tekanan darah dan mengurangi risiko hipertensi, komplikasi umum yang sering dialami oleh penderita diabetes. Dengan kata lain, mengonsumsi wortel bukan hanya membantu menstabilkan gula, tapi juga memperkuat sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Ada berbagai cara sehat untuk menikmati wortel. Kamu bisa memakannya mentah sebagai lalapan atau camilan, direbus, dikukus, atau ditumis ringan. Jika ingin membuat jus, sebaiknya tanpa tambahan gula atau susu kental manis. Jus wortel murni tetap terasa manis alami dan menyegarkan. Menariknya, kombinasi wortel dengan sedikit perasan lemon atau jahe bisa meningkatkan efek antioksidan dan memperkuat sistem imun tubuh. Menurut penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi sayuran berwarna oranye seperti wortel secara rutin dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 hingga 18%. Ini membuktikan bahwa warna pada makanan bukan hanya mempercantik tampilan, tetapi juga menunjukkan kekayaan nutrisinya. Jadi, jangan takut pada rasa manis wortel, justru disitulah kebaikan alaminya berada. Wortel membantu tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin, menstabilkan kadar gula, dan memperkuat daya tahan tubuh dari dalam. Dengan memasukkan wortel ke dalam menu harian, penderita diabetes dapat menikmati hidup lebih sehat tanpa kehilangan kenikmatan dalam setiap suapan. Kacang panjang adalah salah satu sayuran lokal yang sangat akrab di meja makan masyarakat Indonesia. Harganya murah, mudah ditemukan, dan bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, kacang panjang menyimpan manfaat besar bagi penderita diabetes. Kandungan serat tinggi, protein nabati, serta vitamin dan mineral penting di dalamnya menjadikan sayuran ini senjata alami untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Salah satu keunggulan utama kacang panjang adalah kandungan serat larut yang berlimpah. Serat jenis ini bekerja dengan cara memperlambat proses pencernaan dan penyerapan glukosa di usus. Artinya, setelah makan, kadar gula darah tidak akan langsung melonjak tajam, melainkan naik secara bertahap dan terkendali. Hal ini sangat penting bagi penderita diabetes yang sering mengalami lonjakan gula darah setelah makan nasi atau makanan tinggi karbohidrat. Dengan menambahkan kacang panjang ke dalam menu, proses penyerapan gula bisa dikontrol secara alami. Selain itu, kacang panjang mengandung protein nabati dalam jumlah cukup tinggi. Protein ini membantu memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga massa otot, yang sangat dibutuhkan penderita diabetes untuk menjaga metabolisme tetap optimal. Menariknya, kombinasi antara serat dan protein dalam kacang panjang juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga mencegah kebiasaan ngemil berlebihan yang bisa memicu kenaikan gula darah.
Kacang panjang juga kaya akan vitamin B kompleks, zat besi, kalsium, dan magnesium, yang semuanya memiliki peran penting dalam metabolisme energi dan pengaturan gula darah. Magnesium, misalnya, membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sedangkan vitamin B berperan dalam memecah glukosa menjadi energi yang dapat digunakan tubuh. Dengan begitu, gula tidak menumpuk dalam darah, melainkan dimanfaatkan dengan efisien sebagai bahan bakar aktivitas sehari-hari. Cara mengolah kacang panjang pun cukup mudah. Kamu bisa menumisnya sebentar dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, direbus sebagai lalapan, atau dijadikan bahan utama sayur asem dan urap. Hindari memasaknya terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang, dan jangan menambahkan garam atau penyedap berlebihan. Kacang panjang yang diolah sederhana justru memberikan manfaat maksimal bagi tubuh. Beberapa penelitian lokal menunjukkan bahwa konsumsi rutin kacang panjang dapat menurunkan kadar gula darah puasa serta memperbaiki profil lipid, lemak darah, pada penderita diabetes tipe 2. Ini berarti, selain membantu mengontrol gula, kacang panjang juga melindungi jantung dari risiko kolesterol tinggi dan tekanan darah berlebih. Dengan semua manfaat ini, jelas bahwa kacang panjang bukan sekadar pelengkap di piring makan, tapi juga penjaga stabilitas gula darah alami yang patut dijadikan bagian dari pola makan sehat. Dalam setiap helai panjangnya tersimpan kekuatan untuk menyeimbangkan metabolisme, melindungi jantung, dan memberikan energi stabil sepanjang hari. Jadi, jangan ragu menjadikan kacang panjang sebagai sahabat baru dalam perjalanan menuju hidup bebas komplikasi diabetes. Nah, itu dia 5 sayuran yang wajib dikonsumsi oleh penderita diabetes agar gula darah tetap terkendali. Ingat teman-teman, perubahan kecil seperti menambah sayuran dalam menu sehari-hari bisa memberi dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Jangan lupa tulis di komentar sayuran mana yang paling sering kalian makan, dan bagaimana hasilnya setelah rutin dikonsumsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga yang sudah subscribe selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan gula darah yang stabil. Sampai jumpa di video sehat berikutnya.